Ya, silakan. Nah, ini saya sudah mencoba untuk membuat rangkumannya, ya, membuat rangkumannya atau membuat summary-nya, gitu ya, sehingga diharapkan dengan rangkuman yang sudah saya buat ini mempermudah Anda untuk belajar dan langsung kepada poin-poin penting yang nanti mau saya tanyain. Ya, jadi aku nggak pengen bertele-tele, nggak usah. Aku pengen nanyain apa sih PPh pasal 24, nanti aku pengen nanyain hitungannya. Ya, cara kita ngitung PPh pasal 24 tuh gimana? Nah, udah. Poinnya adalah di situ. Nah, di sini sudah saya buat ringkasannya, formula dan rumusnya juga sudah ada. Ya, silakan Anda gunakan sehingga pada saat nanti Anda mengerjakan soal PPh pasal 24, ya nggak ribet-ribet lagi bikin formula baru. Ya, formulanya sudah ada. Oke. Apa sih PPh pasal 24 itu? Nah, jadi sebelum kita merumuskan ya, sebelum kita merumuskan mendefinisikan PPh pasal 24 nih, kita cerita dulu. Jadi, ya PPh pasal 24 tuh bayanginnya begini. Bayanginnya adalah kita sebagai posisi sebagai wajib pajak dalam negeri, ya kita nih wajib pajak dalam negeri, entah kita ini adalah orang pribadi atau badan, ya pokoknya kita masuk sebagai wajib pajak dalam negeri, ya punya penghasilan yang sumbernya dari luar negeri, ya punya penghasilan sumbernya dari luar negeri. Oke. Penghasilan yang sumbernya dari luar negeri itu adalah penghasilan yang akan dipotong pajak. Ya, siapa yang memotong? Pemerintah Indonesia. Ya, dan pemerintah luar negeri di mana sumber penghasilan itu berasal. Ya, jadi kita punya bayangan ya. Jadi gini ya Bu, jadi kalau misalnya saya punya penghasilan sumbernya dari Malaysia. Ya, Malaysia itu pastinya luar negeri dong, bukan Malaysia yang pinggir pinggiran Citayam itu bukan. Ya, ini Malaysia. Ya, Malaysia dari luar negeri. Saya punya penghasilan dari sono. Pasti penghasilan tersebut akan dipotong oleh negara Malaysia. Itu pasti. Ya, dan Indonesia juga akan memotong penghasilan tersebut. Itu juga pasti. Nah, nanti gimana mekanismenya? Ada nanti mekanismenya. Tapi pemahamannya adalah kita punya penghasilan dari luar negeri, penghasilan dari luar negeri tersebut dipotong oleh negara di mana penghasilan itu berasal. Ya. Terus pemerintah bilang begini, Lia, berarti kamu itu penghasilannya sudah dipotong oleh negara Malaysia. Atas penghasilan yang sudah dipotong oleh negara Malaysia tersebut, diperbolehkan menjadi kredit pajak. Ya, diperbolehkan menjadi kredit pajak. Alias menjadi pengurang terhadap pajak penghasilan yang terhutang di akhir tahun. Itu boleh. Jadi pajak saya yang sudah dipotong oleh Malaysia itu boleh saya akui nanti sebagai sebagai kredit pajak alias PP nih kayak gini nih. Kredit pajak itu yang mana toh? Nah ini nih kredit pajak. Ya, jadi dalam memahami PPh pasal 24, kita akan kembali kepada struktur penghitungan PPh yang sudah dipelajari di PPh umum. Ya, kita akan kembali ke situ. PPh pasal 24 ini. Nah, pada struktur kita mencari PPh umum, ya PPh umum masih ingat kan ya? Anda harus bisa nyari PKP, harus bisa menentukan tarif yang digunakan sehingga pajak yang terhutang di akhir tahunnya berapa.
Udah kita pelajari kemarin waktu kita di materi PPh umum. Gitu ya guys, ya teman-teman semua ya. Wes. Terus apakah PPh terhutang yang sudah kita cari ini semuanya ini akan kita bayarkan ke negara? Jawabnya tidak. Ya, kita punya hak untuk ya melakukan pengkreditan terhadap pajak-pajak yang sudah kita bayarkan. Ya, sehingga nanti yang akan kita bayarkan ke negara itu adalah selisihnya. Selisih dari PPh yang terhutang dikurangi total kredit pajak. Maka ini yang mau kita bayarkan ke negara kalau hasilnya positif. Hasil pengurangannya positif, maka disebut kurang bayar. Nah, kekurangan bayar tersebut itu yang harus kita lunasi. Ya, teman. Kita sebut lebih bayar. Kalau lebih bayar bisa dikurangkan, maksudnya tuh bisa direstitusi, bisa dikompensasi. Itu ya kalau mengalami lebih bayar. Nah sekarang tadi kaitannya dengan PPh pasal 24 apa? PPh pasal 24 itu posisinya di sini nih, sebagai pengurang PPh yang terhutang. Berarti PPh pasal 24 itu posisinya adalah sebagai kredit pajak. Paham ya? Nah, kalau gitu, nilai PPh pasal 24 ini adalah nilai-nilai uang atau nilai-nilai PPh yang sudah kita bayarkan di luar negeri. Ya, nilai-nilai PPh yang sudah kita bayarkan di luar negeri. Itu namanya yang di sini. Itu adalah PPh pasal 24. Ya, gitu ya. Paham sampai sini ya? Bisa ya? Oke, ya. Oke, next yang berikutnya. Lalu timbul pertanyaan. Ya, nilai yang sudah kita bayarkan di luar negeri itu, apakah semuanya semua yang sudah kita bayarkan di luar negeri itu boleh dijadikan kredit pajak? Apakah semuanya boleh dijadikan kredit pajak? Kayak saya misalnya ya, saya ini punya penghasilan di Malaysia 200 juta. Dipotong pajak sama pemerintah Malaysia itu besarnya 10 juta lah misalnya, besarnya 10 juta. Nah, tadi kalau ngikutin kalimat informasi yang saya sebutkan tadi, 10 juta itu berarti boleh menjadi PPh pasal 24. Boleh menjadi pengurang atau boleh diakui sebagai kredit pajak. Berarti 10 juta posisinya di sini, itu boleh. Nah, tapi apakah 10 juta itu semuanya ya kita sebut sebagai PPh pasal 24? Apakah pemerintah Indonesia itu memperbolehkan 10 juta bulet-bulet itu sebagai PPh pasal 24? Atau kurang dari itu? Atau lebih kecil dari itu? Atau lebih besar dari itu? Itu menjadi pertanyaan. Nah, dijawab. Yang jawab bukan saya, yang jawab undang-undang. Undang-undang menyatakan untuk menjawab berapa rupiah yang boleh diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai PPh pasal 24, maka carilah nilai terendah. Maka carilah nilai terendah dari 3 penghitungan di bawah ini. Ya, carilah, tentukanlah nilai terendah atau nilai terkecil dari 3 penghitungan ini. Ya, nilai terkecil itu yang akan kita sebut sebagai PPh pasal 24 diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, nilai yang kecil itu. Bu, 3 penghitungan itu apa saja?
Yang pertama adalah PPh yang sudah dipotong dibayarkan di luar negeri. Yang kedua adalah PPh atas seluruh penghasilan kita alias PKP. Yang ketiga adalah PPh maksimum perbandingan. Saya nyebutnya PPh maksimum perbandingan, itu saya nyebutnya seperti itu. Tapi ada buku lain, salah satunya bukunya Siti Resmi dan buku lainnya, itu menyebut sebagai PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan. Ya, ada buku lain yang menyebutkannya seperti itu. Boleh, toh pemahamannya sama. Nah, kalau saya supaya gampang ngapalinnya, PPh maksimum perbandingan nih, itu bahasa saya supaya aku gampang ngapalin. Ya, dari 3 hasil penghitungan ini cari yang paling rendah. Yang paling rendah itu yang kita sebut sebagai PPh pasal 24. Ya, yang kita sebut sebagai PPh pasal 24. Bisa ya? Oke, bisa, ada kok formula. Lalu satu lagi ya, berkaitan dengan masalah kerugian. Bagaimana Bu kalau di luar negeri itu mengalami kerugian? Kan nggak melulu kita punya usaha dari luar negeri itu selalu untung. Mungkin saja mengalami kerugian. Ya, nah, bila mengalami kerugian, maka ya teman-teman ya, jika mengalami kerugian maka tidak ada PPh pasal 24 yang terbuka. Tidak akan dipotong PPh pasal 24. Tidak ada pajak penghasilan yang dibayarkan ke luar negeri tersebut. Kenapa? Karena rugi itu bukan penghasilan. Rugi itu bukan penghasilan. Kalau bukan penghasilan, ya tidak kena PPh. Kalau bukan penghasilan, tidak kena pajak penghasilan. Oleh karena itu, bila di luar negeri mengalami rugi, maka tidak ada PPh pasal 24. Jelas ya? Oke, ya bisa. Bagaimana Bu kalau kerugiannya di Indonesia? Jika kerugiannya itu terjadi di dalam negeri atau di Indonesia, maka berlaku kompensasi kerugian. Masih ingat teman-teman? Kompensasi kerugian. Artinya apa? Diakui sebagai pengurang pajak penghasilan, bukan pajak, sebagai pengurang penghasilan bruto kita atau penghasilan itu. Kalau kerugian itu asalnya, sumbernya dari Indonesia, dari dalam negeri. Bisa ya? Oke. Nah, mengapa hal ini menjadi penting? Karena salah satu faktor yang harus kita cari terlebih dahulu dalam penghitungan PPh pasal 24 itu adalah mekanisme penggabungan penghasilan. Ya. Jadi kita harus bisa menentukan berapakah besar seluruh penghasilan yang kita terima dari dalam negeri plus luar negeri. Totalnya itu berapa? Pastinya nanti akan ada unsur-unsur tadi, kerugian di luar negeri, kerugian di Indonesia. Ya, kerugian di Indonesia itu termasuk dalam pemahaman adalah kerugian kantor cabang. Ya teman-teman, jadi kalau kantor cabang mengalami kerugian, kantor cabang di Indonesia maksud saya, kantor cabang di Indonesia mengalami kerugian, nah itu yang masuk kategori dapat dikompensasi atau dapat diperhitungkan sebagai penghasilan. Ya, begitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang ngomongin penggabungan penghasilan. Ini adalah tahapan pertama yang harus kita lakukan di dalam kita menyelesaikan PPh pasal 24. Prinsipnya, tolong diingat-ingat. Prinsip dari penggabungan penghasilan itu adalah gabungkanlah penghasilan-penghasilan yang nyata-nyata diterima pada tahun yang sama. Ya, gabungkanlah penghasilan ya,
yang nyata-nyata diterima, yang real, yang nyata, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh duitnya itu kita terima di tahun tersebut. Duitnya itu emang benar-benar kita terima di tahun itu. Jadi kita gabungkan di tahun itu penghasilan itu. Ya. Mengapa ini menjadi hal yang penting? Karena merujuk kepada pasal 4 ya tentang objek pajak penghasilan, bahwa yang namanya penghasilan itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa laba, bisa gaji, honor, upah, jasa, sewa, keuntungan, bunga, royalti, dividen. Bentuknya macam-macam. Berarti kita punya penghasilan dari luar negeri ya bisa bentuknya macam-macam kayak gitu. Ya, nah bentuk yang macam-macam itu ada yang real kita terima, nyata-nyata, cash bener-bener kita dapetin di tahun ini 2024. Ada yang baru diumumkan di 2024 tapi duitnya diterimanya 2025. Ada yang seperti itu. Ada yang dirapatkan 2024, diumumkan 2025, diterima tunai 2026. Nah, yang kayak begini-begini teman-teman, dibaca dengan teliti. Penghasilan ini diterimanya duitnya itu real kita terima itu kapan? Ya, jangan bacanya hanya selewat masa lalu. Ya, baca betul-betul dengan teliti. Ya, seperti contoh, saya kasih contoh mahasiswaku, ini cutting Anda betul ya, itu prodi apa aku lupa deh ya, BKT apa ya kalau nggak salah ya, Restu ya. Restu ini punya usaha sepatu dan tas. Wes, kantor pusatnya di Indonesia. Ada informasi dari laporan keuangannya tahun 2022 di Indonesia laba 250 juta. Si Restu buka cabang di Vietnam. Kalau cabang itu berarti usaha. Nah, terus usahanya dapat laba 200 juta. Ya, ini tahun 2022 laba tersebut dia dapat. Restu punya punya apartemen. Oh, ngawur aku ya. Punya apartemen di Malaysia. Yes. Ya, terus apartemennya itu disewa-sewain. Berapa nilai sewanya? 100 juta. Kapan 100 juta ini diterima? Tahun 2021. Restu juga punya sahamnya PT Blackpink. Oh, saham PT Blackpink ini punya saham. Nggak apa-apa ya PT Blackpink. Nanti Anda juga bisa bikin PT Black White. Ya, PT Black Blue. Nah, ya, PT apa meneh? PT Black Yellow. Jangan cuma Blackpink doang ya, Anda bikin lah. Black apa. Wes, karena dia punya saham, pastinya dapat penghasilan yang disebut dividen. Dividen ini nilainya 150 juta. Diterimanya tahun 2022. Terus ada informasi, dividennya diinvestasikan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, please remember, semua dividen, mau dividen dari luar negeri, mau dividen dari dalam negeri, kalau diinvestasikan kembali maka tidak kena pajak. Ya, saya ulangi. Semua dividen, mau sumbernya Indonesia, mau sumbernya luar negeri, jika diinvestasikan kembali maka tidak kena pajak. Gitu ya teman-teman. Itu tak kasih tahu di soal. Tak kasih tahu di soalku kalau ada dividen. Dividennya itu diinvestasikan atau tidak? Tak kasih tahu. Ya, kalau tidak diinvestasikan gimana Bu? Menjadi penghasilan yang akan dikenakan pajak, termasuk PPh pasal 24 ini.
Ya, ini khusus dividen nih, tolong teman-teman. Ya, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 ya tentang HPP. 2021, salah. 2021 tentang HPP. Diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, ini tidak saya detailkan ya pembahasan saya mengenai dividen, tapi sudah ada informasinya. Kalau Anda nanti mau membaca silahkan ya dibaca lebih teliti lagi. Tapi garis besarnya itu. Ya, garis besar dividen itu kayak gitu ceritanya. Nah, ini sekedar, ini bukan sekedar ya, ini informasi awal tentang restu, tentang usahanya restu. Anda disuruh mencarilah besarnya PPh pasal 24 atas penghasilan yang diterima restu di luar negeri. Nah, berarti yang pertama-tama kita lakukan apa? Menentukan dulu total seluruh penghasilannya restu tahun 2022. Pakai prinsip tadi. Prinsipnya adalah gabungkan seluruh penghasilan yang diterima pada tahun yang sama. Duitnya tuh real kita terima di tahun yang sama. Berarti di sini tahunnya 2022 kita lihat 2022 penghasilan restu itu totalnya terdiri dari laba dalam negeri 250 juta. Laba di Vietnam 200 juta. Masuk ya, boleh laba di Vietnam kita ikutin. Dividen. Loh, kok dividen tidak dimasukkan, Bu? Kenapa kok dividen ini tidak dimasukkan? Karena diinvestasikan. Tahu dari mana diinvestasikan? Dari soal. Tak kasih tahu dari soal. Gitu ya. Nah, sehingga total seluruh penghasilan tahun 2022 adalah 450 juta. Nah, ada pertanyaan. Mengapa penghasilan apartemen dari Malaysia yang disewakan itu tidak kita gabungkan di tahun 2022 ini? Kira-kira siapa nih yang bisa membantu saya? Kenapa kok nggak digabungin di tahun 2022? Kenapa? Silakan. Silakan, siapa yang mau bantu aku? Kenapa kok tidak digabungkan? Itu karena penghasilan tahun 2021 ya, Bu? Penghasilan, ya betul. Ya, mengapa dia tidak dapat digabungkan dengan tahun 2022? Karena asalnya dari 2021. Dalam pemahaman adalah diterima realnya duitnya itu gitu ya. Duitnya itu tuh real kita terima 2021. Jadi tidak boleh kita gabungkan dengan 2022 teman-teman. Gitu ya. Nah, itu sebagai alasan. Salah satu contohnya adalah seperti itu. Ya, kadang-kala saya juga menemukan soal PPh pasal 24 ya, yang agak-agak apa namanya beda juga tuh masalah sewa misalnya. Ya kayak tadi sewa atau masalah bunga misalnya. Ya bunganya itu bunga apa misalnya bunga apa ya, bunga obligasi misalnya ya dari luar negeri misalnya. Bunga tersebut dirapatkan pada tahun 2022 misalnya gitu. Lalu kemudian diumumkan tahun 2023 ya dan diterima kepada seluruh pemilik bunga tersebut gitu ya pada tahun 2024 misalnya. Nah itu tuh kalimatnya ngomongnya bunga ya, tapi kan tahapan-tahapan prosesnya di situ dikasih tahu macam-macam itu. Nah, itu ya kita harus benar-benar melihat dengan jeli gitu ya, tahun berapakah pendapatan bunga tersebut bisa kita akui ya, dan kemudian kita gabungkan dengan penghasilan-penghasilan ini. Gitu ya. Oke deh. Ya, oke, good job. Dapat tadi Zikri ya. Semoga dapat dipahami. Saya lanjutkan yang berikutnya. Ini tentang dividen, ya, tolong dibaca sendiri, nggak saya lebih lanjut bahas. Aku mau langsung masuk ke contoh. Ya, karena memang yang paling penting-penting tadi yang sudah saya informasikan kepada Anda. Pokok-pokok pentingnya adalah di sini.
Contoh ini bisa Anda lihat di bukunya Siti Resmi halaman 346 gitu ya teman-teman. Ya, di sini ada PT namanya Putra Jaya, Putra PT. Ya, PT itu berarti kan badan. Ya, PT Putra Jaya. Anda langsung connect, oh ini badan nih. Ya, kalau badan langsung kembali ke cerita kita di PPh umum. Bagaimana cara kita mencari besar PKP untuk badan. Nah, dikasih tahu di soal bahwa penghasilan dalam negerinya 500 juta. Penghasilan dari luar negerinya adalah 500 juta. Sama-sama 500 juta. Diterima pada tahun yang sama, berarti boleh kita gabungkan. Sehingga totalnya adalah 1M. Kita sebut sebagai penggabungan penghasilan. Inilah yang kita namakan sebagai PKP, alias penghasilan kena pajak. Nah, terhadap penghasilan dari luar negeri itu dikenakan tarif pajak luar negerinya 20%. Ya, jadi pemerintah luar negeri itu mengenakan tarif terhadap penghasilan ini adalah 20% pajaknya, pajak luar negeri. Yes, lanjut. Kalau kita sudah dapat menentukan penggabungan penghasilan, langkah berikutnya kita tentukan mau pakai tarif apa. Ngitung PPh umum untuk si PT Putra Jaya ini. Ya, karena dia ini PT, maka tarif di PPh umumnya adalah tarif yang fasilitas. Sebagian fasilitas tidak fasilitas, lalu kemudian tidak fasilitas. Masih ingat ya, ketiga tarif ini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Berdasarkan nilai penghasilan bruto. Umumnya PPh pasal 24 itu sudah dikasih tahu penghasilan brutonya berapa. Jadi Anda nggak ribet-ribet nentuin, umumnya seperti itu. Ya, pada soal PT Putra ini diketahui penghasilan brutonya di atas 50M. Kalau di atas 50M berarti kita menggunakan tarifnya 22%. Tarif tidak fasilitas. Jadi ya teman-teman. Ya, sampai sini aku harap sudah paham. Saya sangat mengharap tidak ada lagi yang confused dengan masalah tarif PPh umum. Alasan pemilihannya, bagaimana cara menggunakan tarif PPh tersebut, termasuk untuk tarif orang pribadi. Ya, teman-teman semua harus sudah ingat, karena itu saya ujikan lagi. Karena itu kita ujikan lagi. Anda temui lagi. Dan satu lagi PTKP, penghasilan tidak kena. Ini juga jangan, saya sangat mengharap teman-teman semua sudah khatam lah untuk hal-hal ini. Tarif sama PTKP. Itu kita temui lagi nanti. Yes, ya, lanjut. Setelah ini kita dapatkan teman-teman, lalu langkah berikutnya adalah kita mau mencari besarnya PPh pasal 24 yang diperbolehkan. Ya, PPh pasal 24 yang diperbolehkan oleh pemerintah RI. Yaitu mencari nilai terendah dari 3 formula atau 3 penghitungan. Yang pertama, PPh sudah dipotong dibayar di luar negeri. Yang mana tuh? Yang 20% dikali 500 juta. Kok 20%? Karena tarif luar negerinya 20%. Dari mana tahu tarif 20%? Dari soal. Nanti di soalnya sudah dikasih tahu tarifnya 20%. Apakah selalu 20% tarif luar negeri itu? Tidak. Ya, nanti Anda ngikutin soalnya. Soalnya itu ngasih tahu tarifnya berapa. Ya. Kalau nanti dirubah menjadi 5%, ya ini rubah jadi 5%. Ya, jangan karena Anda menggunakan template rumus penghitungan ini fix 20 terus nanti, oh enggak boleh. Ya, ikuti bagaimana informasi di soal tersebut. Jadi 20% ini bukan angka yang absolut ya, bukan angka yang mutlak ya. 20% ini adalah angka yang bisa sewaktu-waktu berubah. Ya, tidak permanen angka tersebut.
Lalu kalikan dengan 500 juta, ini juga dapatnya dari soal. Ya, sehingga hasil perkaliannya 100 juta. Yang kedua, PPH atas seluruh penghasilan alias penggabungan penghasilan alias PKP. Berarti tarifnya 22%. Dari mana tarif 22%? Ini tarif tidak fasilitas. Kok makanya 22%? Kenapa? Karena brutonya di atas 50 M, maka makanya 22%. 22% dikali dengan 1 M. Dari mana angka 1 M? Nih, penggabungan penghasilan. Ketemu angka 220 juta. Yang ketiga, PPH maksimum perbandingan. Apa yang dibandingkan? Penghasilan dari luar negeri berbanding total seluruh penghasilannya atau PKP-nya dikali PPH terhutang atas seluruh penghasilan. Oke guys, berarti 500 juta berbanding 1 M dikali 220 juta. Ketemu angkanya 110 juta. Tolong dilihat rumusnya ya. Penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan, dalam hal ini adalah penggabungan penghasilan atau PKP-nya, dikali PPH atas PKP-nya. Ya, dah ketemu angkanya sekian. Ini Anda cari berapa besar PPH maksimum perbandingan. Ketemu angka 110 juta. Selesai sampai di sini? Tidak. Ya, mencari nilai terendah dari 100, 220, dan 110. Mana yang paling rendah? 100. Maka ini kita sebut sebagai PPH pasal 2. Nah, gampang-gampang. Ini template-nya sudah ada. Nanti gunakan saja Excel saya ini untuk Anda menyelesaikan soal-soal PPH pasal 2. Syukur-syukur nanti kalau Anda kerja suruh nyari PPH pasal 24 perusahaan Anda, atau mungkin Anda buka usaha sendiri ya, Anda pengen tahu berapa besar PPH pasal 24 Anda, nih masih punya formulanya ya, sepanjang undang-undang nggak berubah ya pakai formula ya, silakan digunakan. Next, yang berikutnya contoh yang kedua, variasi yang berikutnya. Ini ada variasi-variasi. Ini masih membicarakan wajib pajaknya badan PT Perdana tadinya. Halaman 347. Dikasih tahu dalam soal bahwa penghasilan dalam negerinya 500 juta, penghasilan luar negerinya 500 juta. Ini semua penghasilan diterima pada tahun yang sama. Berarti boleh kita gabungkan penghasilannya menjadi satu. Yang membedakan adalah tarif luar negeri. Di sini tarifnya 40%. Kalau tadi kan 20%, jadi 40%. Boleh. Ini kan perjanjian antar dua negara. Ya, silakan saja, tidak dilarang. Itu ya, wes. Kalau sudah ketemu penggabungan penghasilan alias PKP-nya, cari PPH tersebut akan dikalikan dengan tarif PPH umumnya. Nah, cari, brutonya di atas 50 M, Bu. Berarti tarifnya 22%. Udah ketemu tarifnya 22%, langkah berikutnya adalah menentukan nilai terendah dari 3 penghitungan. Yang pertama, PPH sudah dibayarkan dipotong di luar negeri. Oke, berarti di sini 40% dikali 500 juta. Ketemu angka 200 juta. Dari mana 40%? Dari soal. Ya, lalu yang berikutnya, yang kedua, PPH atas seluruh penghasilan, berarti 22% dikali 1 M. Ketemu angka 220 juta. Yang ketiga, PPH maksimum perbandingan. Berarti penghasilan dari luar negeri 500 juta berbanding 1 M PKP-nya dikali PPH atas PKP 220 juta. Ketemu angka 110 juta. Bandingkan 110 dengan 220 dengan 200. Yang paling rendah 110. Maka ini kita sebut sebagai PPH pasal 2. Ya, sekali lagi tolong diingat-ingat selalu mencari nilai yang paling rendah dari 3 penghitungan.
Maka nilai yang rendah itulah yang kita sebut sebagai PPh pasal 24. Contoh yang berikutnya. Nah, ini udah mulai bervariasi di sini nih. Ya, variasinya macam-macam di sini. Masih kasusnya Badan PT Ananda Raya, halaman 348. Ya, dikasih tahu bahwa penghasilan luar negeri dengan tarif 30% di luar negeri angkanya 500 juta. Laba ini. Di Indonesia rugi 100 juta. Kembali ke teori. Kerugian yang terjadi di dalam negeri maka dapat menjadi kompensasi alias dapat dikurangkan alias dapat diakui sebagai pengurang terhadap seluruh penghasilan yang kita dapat. Bu, ini kerugiannya kira-kira dari kantor pusat atau kantor cabang ya Bu? Dari mana saja nggak masalah. Mau kantor pusatnya, mau kantor cabangnya, atau mungkin tidak punya cabang. Ya, satu-satunya kantornya di situ kok. Itu mengalami kerugian, ya nggak masalah juga. Yang penting ruginya kan Indonesia. Kalau begitu, kita perlakukan dia sebagai pengurang penghasilan, sehingga nilai penggabungan penghasilannya menjadi 400 juta. Ya, terus dikasih tahu, penghasilan brutonya 5M teman-teman. Lah kalau 5M itu bagaimana? Nah kalau 5M itu berarti tarif yang digunakan adalah sebagian 11%, sebagian 22%. Karena brutonya di antara 4,8 sampai 50M. Oke? Ya. Lanjut, mencari nilai terendah dari 3 penghitungan. Yang pertama, PPh sudah dipotong di luar negeri. 30% kalikan dengan 500 juta. Ketemu angka 150 juta. Yang kedua, PPh atas seluruh penghasilan alias PPh atas seluruh PKP. Ya. Berarti kembali ke rumus ya. 4,8 dibagi bruto dikali PKP. Kan rumusnya gitu. Ketemu PKP fasilitas. Lalu cari PKP tidak fasilitas. Lanjut cari PPh fasilitas. Lanjut cari PPh tidak fasilitas. Nilai PPh yang terhutang. Kali PPh atas seluruh penghasilan atau PKP. Oke, nah pada kesempatan ini saya mau mengatakan, mungkin di Excel Anda nggak ada ini tambahan ya, tambahan dari saya. Kalau nanti pada saat Anda mengerjakan soal-soal latihan PPh pasal 24 dan soal-soal UAS, ya ujian akhir, jika hasil PKP fasilitas yang Anda dapatkan itu angkanya keriting seperti ini, ya keriting kayak gini nih angkanya, tolong dibulatkan dalam ribuan ke bawah. Ya, Anda bulatkan dalam ribuan ke bawah. Cara ngebulatinnya kayak begini. Yang sudah kita lakukan, yang sudah Anda pelajari ya dari sejak awal bertemu dengan saya, ya cara pembulatan ribuan ke bawah itu seperti ini. Ya, tolong ya, supaya nanti hasilnya nggak ada koma-komaan gitu. Ya, hasilnya tidak ada koma-koma, hasilnya nanti bulat semua di belakang tuh 000, harapanku gitu. Hasilnya bulat semua. Bisa ya teman-teman? Di sini supaya menjadi pengingat tidak hanya untuk saya tapi juga untuk Anda, begitu agar nanti hasil ya, Anda dapatkan dengan yang saya dapatkan sama, tidak ada perbedaan. Dah, next penghitungan yang ketiga, PPh maksimum perbandingan. Apa yang dibandingkan? Penghasilan luar negeri berbanding PKP dikali ya PPh atas seluruh PKP. Berarti 500 juta berbanding 400 juta dikali 45 juta sekian. Ketemu angka 57 juta sekian 200.
Oke, bisa ya? Oke, pintar. Good. Ya, next yang berikutnya. Bagaimana kalau wajib pajaknya orang pribadi? Nah, ini adalah variasi yang berikutnya. Ini variasi yang berikutnya, teman-teman. Gimana kalau dia orang pribadi? Orang pribadi, please remember, dalam mencari PKP orang pribadi, yang membedakan dengan badan itu adalah adanya fasilitas PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ini fasilitas yang diberikan oleh negara kepada kita sebagai orang pribadi, gitu ya teman-teman ya. Kalau kita nggak dikurangi sama PTKP, teman-teman, berapa besar penghasilan kita yang dipotong pajak? Ya, tapi kalau dengan adanya PTKP ini, sangat terbantukan kita ini. Gitu ya, sangat terbantukan kita ini, sehingga penghasilan kita ya tidak semuanya dipotong pajak, karena ada penghasilan kita yang masuk kategori penghasilan tidak kena pajak. Hanya berlaku untuk kita-kita yang posisinya individu alias orang pribadi. Contoh si Amalia. Ya, Amalia ini punya penghasilan dari luar negeri. Tarif di sana di luar negerinya 40%. Ya toh, penghasilannya itu nilainya 200 juta. Terus di negara A mengalami kerugian sebesar 100 juta yang tarifnya 25%. Sedangkan di Indonesia untung alias laba, nilainya 200 juta. Suruh nyari berapa penggabungan penghasilannya. Yang boleh kita gabungkan hanyalah negara A sama penghasilan dalam negeri. Kenapa negara B-nya nggak boleh diperhitungkan, nggak boleh digabungin? Karena rugi. Kalau rugi itu bukan penghasilan, makanya jangan digabungin di sini, dan nggak boleh juga diakui sebagai kompensasi kerugian alias pengurang juga nggak boleh. Kenapa gitu Bu? Ketentuannya seperti itu. Ketentuan di PPh pasal 24-nya seperti itu. Gitu. Ya, wes ketemu angkanya 400 juta penggabungan penghasilan. Terus kurangi dengan PTKP, jangan lupa. Sehingga PKP-nya menjadi 346 juta. Kok PTKP-nya segitu ya kan? Itu tuh ada simbolnya. Statusnya dia TK garing 0. Tidak kawin, tidak memiliki tanggungan. Berarti hanya untuk dirinya sendiri, 54 juta. Nah, kalau PKP-nya udah ketemu, cari tarifnya. Tarif apa yang mau kita pakai untuk menghitung PPh atas PKP tersebut? Kembali ke teori, ini orang pribadi, berarti pakai tarifnya, tarif progresif, yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A. Yang mana toh? Yang tarifnya itu berlapis-lapis, ya mulai dari 5% sampai 35%. Nah ini juga boleh lupa, jangan lupa. Ya, sebab nanti ujian UAS saya itu bisa nanti wajib pajaknya orang pribadi, bisa nanti wajib pajaknya badan, bisa juga dua-duanya saya tanyakan. Kalau dia orang pribadi gimana, kalau dia badan gimana? Ya toh, bisa saja kan saya menanyakan hal seperti itu. Oleh karena itu dua-duanya harus dipahami. Oke teman-teman, kalau ini sudah kita lakukan, sudah menentukan tarif, yang berikutnya menentukan nilai terendah dari 3 penghitungan. Yang pertama, PPh yang sudah dipotong dibayar di luar negeri, 40% kalikan dengan 200 juta. Yang kedua, PPh atas PKP-nya, tarif progresif, tarif yang berlapis-lapis, tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Berlapis-lapis tarifnya. Yang ketiga, PPh maksimum perbandingan. Apa yang dibandingkan? Penghasilan luar negeri berbanding PKP dikali PPh atas PKP. Berarti
200 juta berbanding 346 juta dikali PKP-nya 55 juta sekian. Ketemu angkanya sekian. Ya, ini kalau nanti angkanya sudah sekian begini. Angka yang Anda dapatkan setelah melakukan penghitungan penghitungan PPh maksimum perbandingan ya, dalam hal ini nilai pajak penghasilannya. Kalau angkanya keriting begini nggak usah dibuletin ya, nggak usah dibuletin, udah biarkan saja. Kalau nilai PPh-nya biarkan saja seperti apa adanya. Ya, jadi sekali lagi pembulatan hanya berlaku di sini. Ya, pembulatan hanya berlaku di sini. Oke, pembulatan hanya berlaku di sini. Nah, untuk yang lainnya nggak usah pakai pembulatan. Kayak di sini nggak usah Anda buletin. Kalau angkanya keriting seperti ini. Ya, mudah-mudahan sih nggak ada koma-komanya. Nanti insya Allah saya rancang agar jawabannya tidak berkoma-koma. Ya, agar tidak menyulitkan Anda maupun saya. Ya, udah teman-teman sampai di sini selesai belum? Bandingkan ketiga hasil yang sudah kita cari, tentukan nilai yang paling rendah. Ternyata 32 juta sekian ini yang paling rendah. Maka ini yang kita akui sebagai PPh pasal 2. Ya, ini adalah variasi yang kesekian. Variasi yang terakhir, yang paling sering diujikan yang terakhir ini variasi. Mungkinkah kita sebagai wajib pajak punya penghasilan lebih dari satu negara? Ya, sangat mungkin sekali. Anda mau punya penghasilan dari Malaysia boleh, dari Singapura boleh, dari Taiwan boleh, dari gimana? Dari Kanada boleh, dari Inggris boleh, dari Spanyol boleh. Atau Anda mau punya penghasilan dari seluruh negara di dunia ini boleh, tidak ada yang melarang. Sopo yang melarang? Nggak ada, tidak ada yang melarang hal tersebut. Hanya saja jika memang itu terjadi atau ada soal yang seperti itu, proses mencari PPh pasal 24-nya itu harus Anda lakukan satu-satu untuk masing-masing negara. Ya, seperti contoh yang ke-6 ini, PT Yoga Nomta. Penghasilan dari negara P, ya dari negara P, bentuknya laba, tarifnya 20%. Negara Q, laba, tarif 25%. Negara R, bunga, yang diterima pada tahun tersebut, tarif 35%. Dalam negerinya laba. Kesimpulannya, semua penghasilan ini dapat digabungkan sehingga PKP diperoleh 1M. Ingat, dia adalah badan. Tarifnya berdasarkan penghasilan bruto. Informasi di soalnya penghasilan bruto di atas 50M, berarti pakai tarifnya 22%. Nah, next, menentukan nilai terendah dari 3 formula atau 3 penghitungan. Masing-masing negara kita cari ya guys. Ya, di negara P berapa pajak yang sudah kita bayarkan, di negara Q berapa, di negara R berapa, masing-masing kita cari. Ini jangan di skip ya teman-teman. 3 formula ini jangan ada yang Anda skip. Tapi panjang-panjang, pula iya emang panjang-panjang. Ya, saya dikasih begitu banyak variasi soal. Supaya nanti kalau misalnya Anda bertemu dengan kondisi-kondisi yang mungkin salah satu ada di variasi tersebut, ya Anda sudah punya gambaran penyelesaiannya kayak begini. Gitu. Ya, siapa tahu kan kita nggak tahu ya, nanti Anda kerja di perusahaan yang sumber dari luar negerinya banyak banget. Nah, ngitungnya ya gitu. Ya, berarti untuk formula yang pertama sudah kita kerjakan bagi masing-masing negara. Lanjut kita mencari PPh atas PKP. Berarti 22% dikali dengan 1M. Wes ketemu angka 220. Itu ya guys. Next. Penghitungan formula yang ketiga, PPh maksimum perbandingan. Anda bandingkan. Apa yang dibandingkan? Penghasilan luar negeri berbanding PKP dikali PPh atas PKP.
untuk masing-masing negara. Makanya sudah saya bikin formulanya nih teman-teman, udah saya bikin formulanya. Ya, udah pakai aja formula saya ini. Kalau Anda pengen bikin formula baru, nggak apa-apa. Tapi hasil endingnya harus sama dengan undang-undang. Ya, boleh. Ya, pastinya banyak banget mahasiswa yang lebih jago dari saya untuk aplikasi, untuk penghitungan Excel-nya, untuk penggunaan apa saja. Wah, anak-anak sekarang sih udah digitalisasi itu sudah bukan lagi barang yang aneh. Ya, sudah menyatu. Ya, menyatu dalam tidur, dalam nafas kayaknya ya kalau digitalisasi. Boleh. Yang penting jangan sampai beda hasilnya. Itu ya diuji coba dulu. Kalau Anda punya formula lain silakan diuji coba, hasilnya sama. Nggak masalah. Atau mau pakai ini, boleh. Sudah saya buatkan ya. Juga nggak masalah. Oke, dari masing-masing negara cari berapa PPh maksimum perbandingannya. Begitu ya teman-teman ya, ini dicari nih negara B, negara Q, negara R. Kalau semua ini sudah dicari, ke tahapan yang berikutnya yaitu menentukan besarnya PPh pasal 24 masing-masing negara. Negara P, cari nilai terendah dari 3 penghitungan. Di negara P berapa? 60 juta. Di negara Q berapa? 88 juta. Di negara R berapa? 22 juta. Kalau sudah jumlahkan 170 juta. Ini total PPh pasal 24. Finish sampai di sini enggak. Kalau ketemu penghasilan yang aneka ragam seperti ini dari macam-macam negara, satu lagi tahap yang harus kita lakukan, yaitu membandingkan total PPh pasal 24 ini terhadap PPh atas seluruh PKP-nya. Jadi 170 juta ini Anda bandingkan dengan PPh atas seluruh PKP. Berapa? 220 juta. Mana yang paling rendah di antara kedua angka tersebut? Oh, yang paling rendah itu adalah 170 juta. Baru deh kita kasih kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah PPh pasal 24 pada tahun tersebut total seluruhnya yang boleh dikreditkan menurut pemerintah Indonesia adalah 170 juta. Ya, selesai. Gitu ya. Nah, ini kalau penghasilannya berasal dari lebih satu negara. Ya, itu saja yang mau saya sampaikan kepada Anda di pagi hari ini. Oh, tidak berlama-lama kan saya kan menyampaikannya. Ada yang mau ditanyain dari yang sudah saya sampaikan? Nggak ada teman-teman? Udah paham semuanya? Ya wes nih rame rapopo. Ya, kita lanjut yang berikutnya. Ya, kita lanjut teman-teman. Ada satu informasi yang ingin saya sampaikan kepada kelas mengenai kegiatan kita pada beberapa minggu ke depan. Ya, jadi besok minggu depan itu masuk ke minggu ke-14. Ya, saya minggu ke-14 masih ada satu lagi pertemuan. Ya, pertemuan dengan Anda tuh di minggu ke-14. Ya, insya Allah minggu ke-14 saya pengennya bertemu tatap muka di kampus. Ya, insya Allah pada minggu ke-14 kita bisa bertemu di kampus. Ya, seharusnya minggu ke-15 itu masih ada pertemuan lagi dengan Anda. Tapi informasi yang saya dapatkan dari jurusan bahwa pada minggu ke-15 itu, minggu ke-15 kita hari apa saja tuh ya. Mulai dari tanggal nih 14 sampai dengan 28 begitu ya teman-teman ya. Jadi 14 sampai dengan 28 ya. Ya kok 14 sih 24 sampai dengan 28 24 25 27 28 ya. 28 Juni ya toh. Juni 2024 ini minggu ke
15 Anda akan melaksanakan accounting fair. Nah, artinya bahwa perkuliahan kita dialihkan ke accounting fair. Acara tersebut diikuti. Ya, kalau saya mensupport dan sangat mendukung kegiatan accounting fair ini karena manfaatnya luar biasa untuk mahasiswa. Banyak banget hal-hal yang bisa Anda petik dari kegiatan accounting fair. Ya, itu minggu ke-15. Minggu ke-16 saya akan mengadakan presentasi kelompok. Ya, online sesuai jadwal perkuliahan masing-masing kelas. Kita online saja, seperti halnya presentasi pada sebelum Anda UTS kemarin. Oke, ini sudah saya bagi. Ya, sudah saya bagi materi yang dipresentasikan begitu. Ya, sama metode presentasinya seperti yang kemarin-kemarin. Tolong ya teman-teman yang seabrek-abrek dalam kelompok tersebut ya dibagi sama kayak kemarin tuh, dibagi rata. Anda bagi sendirilah, ya enggak usah aku yang bagi. Ya silakan Anda bagi sendiri. Intinya adalah semua teman-teman kebagian untuk mempresentasikan. Ya, minggu ke-17 kita akan mengadakan kuis yang kedua. Ya, jadi kuis yang kedua ini juga dilaksanakan secara online sama dengan kuis yang pertama. Materinya adalah PPH pasal 22, 23, 26. Untuk soal 26 memang belum saya upload di minggu ini. Minggu depan insya Allah sudah saya upload soal yang untuk PPH pasal 26 bersamaan dengan soal PPH pasal 25. Karena minggu depan masih ada satu materi lagi PPH pasal 25 yang akan saya sampaikan. Dan minggu ke-18 ini sebetulnya minggu tenang. Ya, minggu ke-18 ini adalah minggu tenang. Tapi jangan ketenangan ya. Kalau ketenangan itu jadinya malah nggak ngapa-ngapain. Tidur aja. Ya, kalau nggak gadang aja. Kalau nggak nonton drakor aja, jangan. Ya, ini masuk kategori hari. Oke, ya, hari atau minggu tenang. Ya, nah, saya merencanakan kegiatan UAS saya ini adalah di hari atau minggu tenang. Gitu ya, ini rencana saya. Ya, dan sebetulnya mudah-mudahan sih rencanaku ini tidak ada perubahan ya. Mudah-mudahan Allah mengaksesi rencana saya ini ya sehingga Anda sudah mulai mencicil ujiannya. Anda tidak lagi terbebani dengan banyak materi-materi ujian karena ujianku sudah lebih awal diujikan. Anda bisa fokus untuk mengerjakan ujian-ujian mata kuliah yang lain. Ya, pelaksanaannya sama dengan UTS, yaitu di hari Jumat, merupakan penggabungan dari 3 kelas. Teman-teman di kelas 4A, BS 4A, BS 4B, dan BK 4B akan melaksanakan serentak di hari dan waktu yang sama. Online, ya, open book, open apa aja boleh, ya mau buka apa aja silahkan. Ya, tapi tolong diperhatikan, open book itu bukan berarti dimudahkan. Ya, tetap harus ada usaha dari kita. Paling tidak kita mengingat-ingat langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sehingga pada saat kita mengerjakan soal tersebut dengan waktu yang sangat sempit, ya, tetap dapat dilaksanakan atau tepat menjawabnya dengan maksimal. Oke, pelaksanaannya waktunya jam 9 sampai dengan jam 11, 120 menit. Materinya mulai dari PPH 21 sampai dengan PPH 26. Oke, jadi saya sudah booking waktu ya teman-teman semua. Saya booking waktu untuk pelaksanaan UAS saya majukan di hari atau minggu tenang. Ya, sehingga kalau misalnya ada yang mau menggunakan waktu tersebut, tolong diinformasikan bahwa saya sudah booking di waktu ini. Oke, gitu ya. Baik, sepakat ya? Oke, sepakat. Oke deh, ada yang mau ditanyain sama aku? Silakan. Bu, saya ingin tanya, penghasilan bruto itu ada cara nyarinya atau udah ditentukan, Bu? Kalau cara nyarinya sama sewaktu kita lagi ngebahas di PPH umum. Ya, di PPH umum saya sudah pernah bahas deh. Saya dia lihat.
Ada caranya ada. Penghasilan bruto itu adalah penjumlahan dari penghasilan bersih, ditambah penghasilan dari luar usaha, ditambah penghasilan dari luar negeri. Nah, itu penghasilan bruto. Mana ya? Ada kok, itu ada. Nah, tapi kalau di PPh pasal 24, umumnya penghasilan brutonya itu sudah dikasih tahu di soal. Ya, sudah kasih tahu di soal. Ya, penghasilan brutonya sekian loh. Nah, itu udah dikasih tahu di soal. Mana ya? Ya, coba nanti dicek lagi, ada kok, aku sudah pernah ngasih tahu di soal yang di materi yang mana tuh yo. Kok lali aku. Ya, kalau enggak di materi yang ini, materi yang mana ya, penghasilan bruto. Nah, ini dia nih. Peredaran bruto atau omset atau penghasilan kotor atau penjualan ya adalah penjumlahan dari objek pajak yang diperbolehkan, objek pajak final maupun objek pajak yang dikecualikan. Ya, nah ini semuanya ini masuk kategori sebagai penghasilan bruto. Gitu. Ya, oke. Bisa dipahami nggak? Oke, siap Bu. Terima kasih banyak Bu. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain ke saya? Aduh, banyak amat ya kerjaan ya. Kerjaan nggak berhenti-berhenti, udah perasaan dah. Habis ini ada lagi ya. Ya bersyukurlah. Alhamdulillah ya dikasih kerjaan. Kalau nggak dikasih kerjaan, bengong mulu Ibu ya. Wah, jadi pikun nanti bengong mulu. Ya. Oke deh, teman-teman. Aku rasa itu saja yang mau saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Gitu ya, apa yang sudah saya informasikan kepada Anda. Lalu kemudian jangan lupa dikerjakan latihannya. Ya, diupayakan kalau bisa mengerjakannya cepat sehingga submitnya di hari yang sama dengan perkuliahan, kenapa tidak? Ya, akan mendapatkan nilai yang maksimal dari penugasan Anda. Dan buat teman-teman yang belum upload soal sih, submit maksud saya, submit jawaban, submit penugasan, segera disubmit agar hal tersebut bisa membantu saya dan juga bisa membantu Anda. Ya, khususnya dalam upaya mencari nilai akhir bagi Anda semua. Itu saja dari aku. Saya lagi terima kasih. Ya, salam sehat buat kita semua. Sampai bertemu lagi minggu depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Sampai bertemu lagi.